Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi pembelajaran PJOK kita, yaitu pelajaran 3, aktivitas pembelajaran jalan cepat dan lari sprint. Namun di sini kita bahas satu persatu dulu. Yang kita bahas yaitu pembelajaran jalan cepat. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengetahui pengertian dari jalan cepat. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui simulasi lomba jalan cepat. Nah, anak-anak silahkan dengarkan penjelasan Bunda. Gerakan berjalan adalah gerakan melangkahkan kaki dengan kondisi tubuh tidak melayang di udara. Setiap melangkah maju, kaki depan harus menyentuh tanah lebih dulu sebelum kaki meninggalkan tanah atau pijakannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan gerakan berjalan. Kemudian kita lanjut yaitu pembelajaran sikap dan teknik jalan cepat. Yang pertama, pembelajaran posisi badan atau togok. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar yang ada di samping ya. Posisi badan saat berjalan harus tegak, pandangan mata ke depan, kepala tegak, punggung dan bahu lurus. Kemudian hindari kecenderungan apapun yang mengakibatkan tubuh condong ke depan. Posisi badan ini harus rileks dan disesuaikan dengan ayunan lengan dan langkah kaki. Nah, begitulah pembelajaran posisi badan atau togok. Selanjutnya pembelajaran ayunan lengan atau tangan. Kemudian gerakan ayunan tangan selalu beriringan dengan gerakan kaki. Jika kaki kanan melangkah ke depan, maka tangan kiri ke belakang. Begitu pula sebaliknya. Jadi saling berlawanan ya nak, antara kaki dan tangan. Tangan yang diayun ke belakang ditekuk setinggi rata-rata pinggang dan siku bergerak bebas. Saat tangan diayun ke depan, tangan tidak jauh daripada kurang lebih 13-15 cm dari dada. Keadaan tangan mengepal tetapi rileks, jari-jari tangan jangan kaku, pergelangan tangan jangan lemas ya. Selanjutnya pembelajaran langkah kaki. Nah, langkah kaki juga harus diperhatikan saat kita melakukan berjalan cepat. Yang pertama, langkah kaki pendek-pendek dan cepat. Ayunan langkah tungkai atas dan bawah diangkat tidak terlalu tinggi. Jangan lakukan gerakan langkah kaki yang terlalu lebar karena dapat menyebabkan cedera pada otot kaki. Gerakan langkah kaki depan terdiri dari pada bagian paha, otot paha harus rileks. Pada bagian lutut, otot lutut harus dikencangkan. Nah, saat kita berjalan cepat, kaki tidak boleh terlalu lebar ya. Nanti anak-anak bisa jatuh, maka jalan cepat ini anak-anak bisa melakukan langkah kaki yang Bunda jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya pembelajaran simulasi lomba jalan cepat. Nah, di sini juga ada pembelajaran simulasinya dalam perlombaan jalan cepat ya. Yang pertama, peraturan jalan cepat. Pada saat melangkah berjalan, salah satu kaki harus selalu kontak dengan tanah. Jika melanggar, petugas akan memperingatkan. Jika kesalahan tersebut diulangi, maka pejalan akan didiskualifikasi dan dikeluarkan dari lomba. Nah, di sini sudah jelas bahwa kita mengikuti lomba jalan cepat, kaki kita harus menempel pada tanah. Jika anak-anak melanggar peraturan, maka anak-anak akan didiskualifikasi ataupun akan dikeluarkan dari perlombaan. Nah, perlombaan diskualifikasi yaitu larangan berlomba atau melanjutkan perlombaan. Hal ini disebabkan karena gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Nah, ini sangat disayangkan ya nak, jika kita mengikuti perlombaan namun kita kena kita sangat rugi.
Kenapa rugi? Karena kalau kita sudah didiskualifikasi oleh wasit, maka kita tidak bisa lagi mengikuti perlombaan tersebut. Betapa sayangnya kan? Nah, harapan Bunda ketika anak-anak mengikuti apapun itu perlombaan, ikuti semua peraturan yang sudah ada. Jangan sampai anak-anak mengikuti perlombaan tetapi kena didiskualifikasi, rugi ya. Selanjutnya, jika lomba jalan cepat dilakukan di trek lintasan, peserta yang didiskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika lomba jalan cepat dilakukan di jalan raya, peserta yang didiskualifikasi harus mencopot nomor dadanya dan segera keluar dari perlombaan. Itu sudah jelas ya, Nak? Nah, kemudian selanjutnya simulasi lomba jalan cepat. Nah, di sini jarak untuk latihan jalan cepat dapat ditentukan secara bertahap, mulai jarak yang dekat hingga jarak yang jauh. Contoh, 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Jadi dari yang pendek kemudian yang jauh, yang dekat hingga yang jauh seperti 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Nah, perlombaan jalan cepat yang harus ditempuh untuk putra yaitu 10 km dan 20 km. Sedangkan lomba jalan cepat untuk putri yaitu 5 km dan 10 km. Nah, anak-anak diingat ya simulasi jarak ataupun lomba jalan cepat. Sedangkan dalam Olimpiade Putra yaitu 20 km dan 50 km. Sedangkan putri 10 km ya. Nah, itulah simulasi lomba jalan cepat. Anak-anak harus ingat bagaimana dan berapa jarak antara perlombaan untuk putra dan putri saat berlomba olimpiade ya. Nah, di sini ada beberapa teknik perlombaan jalan cepat, yaitu kita harus berdiri di belakang garis start ya, kemudian mendengarkan aba-aba yaitu bersedia. Nah, anak-anak harus bersiap, kemudian siap. Nah, itu anak-anak silahkan angkat pantat anak-anak Bunda. Kemudian ya, ketika aba-aba iya atau pistol itu berbunyi atau peluit berbunyi ya, maka anak-anak harus berjalan cepat ya. Nah, itulah yang dimaksud penjelasan dari jalan cepat. Nah, di sini cukup sekian penjelasan Bunda. Sebelum Bunda akhiri, tentu ada tugas. Yang pertama, silahkan anak-anak praktekkan aba-aba dari bersedia, siap, iya. Anak-anak fotokan, misal bersedia, fotokan, iya difoto, siap difoto ya. Kemudian kirim ke Bunda. Cukup sekian, Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.